Hai, selamat menonton. Semoga terhibur ya. Kevin Hart, seorang aktor terkenal, sedang mencoba merayu Debra agar mau menjadi investor di film terbarunya. Di film berjudul The Jefferson, Kevin meraih popularitas. Namun Kevin kurang puas dengan akting di film yang mengharuskannya menggunakan pemeran pengganti atau stuntman, serta banyaknya adegan dengan bantuan green screen atau layar hijau. Saat ini, Kevin memiliki keinginan sebagai aktor laga yang sesungguhnya tanpa bantuan editan maupun stuntman. Tiba-tiba beberapa perampok datang ke dalam restoran. Kevin dengan beraninya melawan para perampok. Kemudian orang-orang di dalam restoran memberikan tepuk tangan. Aksi perampokan ini disiapkan oleh Kevin sebagai skenario film action. Kevin mengeluarkan naskah tebal buatannya. Seperti biasa, Kevin terobsesi ingin menjadi aktor laga sungguhan. Debra terlihat tidak tertarik dengan proyek film Kevin. Ketika asistennya bernama Andre menjemput Kevin, mereka melihat Debra membuang naskah yang diberikan oleh Kevin. Dengan kata lain, Debra menolak sebagai investor. Berita tentang Kevin yang mengeluarkan modal untuk menghancurkan restoran demi menarik investor sudah tersiar di televisi. Hingga seseorang bernama Carl mengaku tertarik ingin menjadi investor. Namun Andre curiga, karena setelah dia mencari tahu identitas orang itu di Google, tidak ada satupun berita tentang Carl, namun Kevin tidak peduli. Dia tetap mendatangi Carl dan meninggalkan Andre di tepi jalan. Kevin pun bertemu dengan orang yang bernama Carl. Lelaki itu mengatakan ingin mendanai proyek film Kevin. Setelah berbincang bersama Carl, Carl menembakkan obat bius ke arah Kevin. Ketika sadar dari pingsannya, Kevin sudah berada dalam keadaan terikat. Kevin berpikir jika saat ini dia sedang melakoni peran untuk sebuah film. Namun lelaki bertopeng itu tidak memberi tanggapan dan mengarahkan gergaji ke arah Kevin. Kevin menggunakan kepalanya untuk menyerang lelaki itu hingga dia pingsan. Lalu Kevin segera melarikan diri. Kevin mencoba mencari jalan keluar dan dia melihat Jordan King dalam keadaan diikat. Jordan tidak tahu apa yang terjadi karena ketika dia sedang jalan-jalan, tiba-tiba seseorang membiusnya. Kevin masih berpikir jika sekarang ini mereka sedang melakukan syuting film. Tapi lelaki bertopeng itu kembali menghadang dan memukul Jordan serta menyerangnya sungguhan. Disusul dengan tembakan oleh orang asing lainnya. Kevin mendapatkan luka tembak pada lengannya. Setelah diperban, Kevin mengajak Jordan ke gedung di mana dia bertemu dengan Carl. Di parkiran hanya ada mobil milik Kevin. Setelah mereka masuk ke dalam gedung, tidak ada tanda-tanda meja ataupun perlengkapan kantor. Semuanya sudah kosong. Lalu Kevin dan Jordan keluar dari ruangan itu. Mereka melihat sebuah kabel yang mengarah ke sebuah ruangan. Di ruangan itu terdapat kaset yang menampilkan seseorang sedang melakukan audisi. Kemudian terdengar bunyi telepon. Kevin mengangkat telepon itu. Orang asing mengucapkan selamat karena Kevin sudah lolos dan menanyakan pertanyaan penting terkait tentang identitas yang biasa digunakan untuk password. Tanpa rasa curiga, Kevin menjawab semua pertanyaan itu. Lalu sang penelpon menyebutnya jika Kevin sekarang bukanlah Kevin Hart lagi. Telepon itu pun dimatikan dan terdengar bunyi bom yang akan meledak. Mereka segera membuang bom itu ke dalam lift. Kevin berpikir jika itu adalah bom palsu. Namun, dugaannya salah. Kevin dan Jordan segera berlari dan terkejut karena Andre berada di dalam mobil Kevin. Andre memiliki kunci cadangan mobil Kevin. Andre adalah asisten Kevin yang setia dan akan selalu menunggu Kevin.
Itulah alasannya dia berada di dalam mobil dan sudah menunggu selama 30 jam. Tujuan mereka sekarang adalah ke rumah Kevin. Namun, kunci pagar tidak juga terbuka seperti sudah diganti oleh seseorang. Lalu keluarlah seorang bodyguard. Bodyguard itu memaksa Andre untuk pergi. Karena Andre tidak mau menurutinya, bodyguard itu menyetrum Andre. Karena tidak ada tujuan, Andre membawa Kevin dan Jordan ke rumahnya. Andre tinggal bersama ibunya bernama Cynthia. Cynthia sangat senang bertemu dengan Kevin dan juga Jordan. Dengan baik hati, Cynthia membersihkan baju Kevin yang terkena noda darah. Cynthia juga menyiapkan makanan untuk mereka. Di saat menunggu, Jordan mengatakan jika menghormati banyak orang, maka Kevin akan bahagia. Kevin meminta Jordan menyebutkan satu orang yang tidak dihormati oleh Kevin. Dan saat itu, Jordan mengingat satu orang itu. 1 tahun lalu, ketika Kevin dan Jordan melakukan syuting, Jordan memutuskan untuk menyuruh pemeran penggantinya untuk pulang karena Jordan bisa melakukan syuting seorang diri. Kevin pun tidak mau kalah. Dia memutuskan mengikuti jejak Jordan dan dengan percaya diri jika dia bisa melakukan peran tanpa stuntman. Saat itu juga, Kevin memecat pemeran penggantinya bernama Doug. Tanpa diketahui Kevin, Doug marah dan sakit hati. Karena dia sudah menjadi stuntman Kevin sejak lama, namun dipecat begitu saja tanpa bisa menemukan pekerjaan lain. Dari situlah, penculikan dan pencobaan pembunuhan yang Kevin alami adalah bentuk balas dendam dari Doug. Kevin pun mulai lemas karena makanan yang dikonsumsinya sudah diberikan obat tidur. Cynthia meminta Kevin untuk istirahat. Sedangkan Jordan dan Andre pergi ke agensi Kevin untuk meminta bantuan. Doug mungkin mengira jika Jordan dan Kevin sudah hilang akibat bom, maka Andre meminta Jordan untuk menyamar. Perlengkapan menyamar sudah tersedia karena kebiasaan Kevin yang suka hidup secara anonim. Mereka memasuki gedung dan mencari seseorang bernama Scott. Tapi setelah menunggu lama, resepsionis itu hanya menyuruh mereka untuk menunggu. Ketika sang resepsionis meninggalkan mejanya, Jordan dan Andre menyelinap masuk dan mereka melihat Doug yang berpenampilan seperti Kevin Hart. Doug merapikan giginya, mengubah penampilan dan berperilaku selayaknya Kevin. Posisi Kevin sekarang sudah digantikan oleh Doug. Jordan mengatakan jika Kevin ingin melawan Doug, maka dia perlu bertemu dengan mentor Doug yang dipanggil dengan Mr. 206. Lelaki itu dipanggil 206 karena sudah mematahkan 206 tulang. Maka disinilah Andre dan Kevin berada. Mr. 206 mengenal karakter Doug dan Kevin meminta bantuannya agar Mr. 206 mau berbicara dengan Doug. Mr. 206 menolak untuk berbicara dengan Doug, tapi dia meminta Kevin untuk berperan ekstrim seperti yang biasa dilakukan oleh Doug. Lelaki itu meminta Kevin untuk memanjat pohon lalu menjatuhkan diri ke tanah tanpa bantuan. Tentu saja Kevin menolak adegan berbahaya itu. Ketika bersalaman, Kevin melihat bekas luka yang ada di tangan Mr. 206 dan dia pun menyadari akan sesuatu. Karena Mr. 206 adalah lelaki bertopeng yang mengarahkan gergaji kepadanya. Kevin pun segera pergi dari tempat itu. Rencana lainnya, Andre menyamar sebagai pengantar paket dari Debra. Andre mengatakan jika di dalam kotak adalah marmer impor dari Italia. Bodyguard membantu Andre mengangkat kotak itu. Sedangkan Cynthia menyalakan petasan di depan rumah Kevin untuk menarik perhatian bodyguard. Secara diam-diam, Jordan menyetrum dan memukul bodyguard hingga pingsan. Andre pun mencoba untuk membuka kotak di mana Kevin berada. Namun, dia memerlukan bantuan alat lain. Beberapa saat kemudian, Kevin merasa jika kotak itu dibuka dengan kasar, dan ternyata orang itu adalah Mr. 206. Kevin mengajak Mr. 206 untuk bertarung tanpa senjata.
Walaupun tanpa senjata, tentu saja Kevin tidak akan menang. Untungnya, Jordan masuk dan melemparkan pisau tepat di kepala Mr. 206. Namun, Andre tertangkap oleh Doug. Doug melepaskan Andre hingga dia jatuh ke lantai dasar. Kevin menantang Doug untuk berduel. Doug kembali dengan pedang yang sudah dirakitnya. Cynthia dan Andre pergi untuk ke rumah sakit, sedangkan Jordan menemani Kevin untuk melawan Doug. Kevin mencoba untuk melakukan negosiasi dan meminta maaf kepada Doug, tapi Doug menolak. Doug tidak akan mengembalikan identitas Kevin setelah dia susah payah berubah menjadi Kevin Hart. Lalu Doug mulai menyerang Kevin dan Jordan secara brutal. Hampir saja Kevin ditusuk oleh pedang Doug. Namun Andre datang menyelamatkan Kevin, lalu Kevin memukul Doug hingga pingsan. Andre ingin menjadi kaki tangan yang baik, sehingga walaupun terluka, dia tetap akan datang menolong Kevin. Setelah kejadian itu, Kevin mengajak Andre, Jordan, dan tim lainnya bertemu dengan Debra untuk melanjutkan sequel film The Jefferson 2. Sedangkan di dalam penjara, seseorang menyebut dirinya adalah Kevin Hart.